Halo, nama saya Semara di sini. Ya mohon maaf sebelumnya karena saya udah lama nggak review. Dan di sini saya mau pertama kali ngeliatin dulu untuk dari komentarnya ini ya, Mas Chandra di sini. Di sini kayaknya saya ada masalah waktu install Line-nya. Yang saya waktu itu buat video tutorialnya pakai terminal langsung. Dan sekarang eh, Linux sudah berkembang di tahun ini terutama, dan itu saya sangat senang banget karena saya udah lumayan udah lumayan senang banget dengan perkembangan saat ini. Oke, di sini saya mau ngupdate tutorial saya yang lalu yang semulanya saya pakai Kali Linux yang Debian base OS. Sekarang saya mau coba di distro yang lain karena saya sekarang pindah dari kemarin makainya Ubuntu, sekarang saya makainya Manjaro. Lalu juga pertama kali nih ya saya pakai suara. Biasanya saya pakai ketikan, tapi rasanya kayak kurang interaktif aja rasanya, sama mager sih sebenarnya. Lebih cenderung ke magernya. Dan di sini saya mau nunjukin bukan pakai terminalnya, tapi langsung ke pakai macam apps ya. Saya bilangnya apps ya biar gampang. Itu pakai Play on Linux. Jadi atau orang-orang biasa bilangnya TOL ya. Oh. Jadi pertama yang harus disiapin dulu itu tentunya adalah Play on Linux-nya. Bagi yang makainya distro ya, distro Ubuntu atau Debian, mungkin ya, atau Debian base kita bilangnya lebih gampang, itu kita bisa di software centernya buka, atau enggak kalau lewat terminal kita bisa pakai kayak sudo apt install play on Linux gitu. Biasanya bakal langsung muncul. Kalau seandainya nggak muncul, kalau seandainya nggak muncul play on Linux-nya, terpaksa kita harus nyari kalau Ubuntu biasanya pakai PPA. Kalau Debian, saya setahu saya mereka nyediain Play on Linux langsung di repository mereka. Tapi kalau saya nggak nemu ya, kalau nggak nemu, kita cari Play on Linux, jadi yang download. Yang kita tunggu sebentar. Dan di sini ada beberapa pilihan distribusi ya, atau distributionnya, distro-distronya. Kalau seandainya Anda Debian, Anda bisa pilih Debian. Kalau Anda yang Fedora, ya Fedora. Ubuntu bisa Ubuntu. Kalau Arch Linux biasanya ada pilihannya, tapi orang-orang yang dipakai Arch Linux sama Manjaro, ya itu biasanya pakai AUR langsung. AUR tuh info dikit. AUR tuh Arch User Repository, biasanya kayak repository untuk orang-orang yang pakai distro Arch dan keluarganya biasanya. Ini kalian bisa coba lihat kalau yang Ubuntu, bisa klik yang Ubuntu, nanti semua panduannya udah ada di sini. Seperti itu. Tapi kalau Anda seandainya pakai Manjaro kayak saya, ini bisa lewat ini. Kalau di Manjaro ada aplikasi namanya Pemac. Itu untuk installer langsungnya. Kayak software center kalau di Ubuntu. Ini kita bisa klik tombol search dan kita tulis play on Linux. Jadi langsung cari, ada dari official repository-nya, langsung klik install dan langsung terinstall. Oke. Kemudian setelah itu kita anggap sudah terinstall Play on Linux-nya. Sekarang kita bakal coba buka Play on Linux-nya. Di sini saya sudah buka Play on Linux. Dan karena kita akan install Line di sini, kita bakal siapin terlebih dahulu wine-nya. Di sini dalam hal ini sebelum saya klik install harus ada disiapin satu, karena kita bakal pakai wine custom version ya. Kita klik setting dulu. Sorry, bukan. Di tools, kemudian manage wine versions. Pastiin koneksi internetnya agak bagus ya, soalnya kadang-kadang ini kalau internetnya agak lemot agak lama jadi prosesnya. Oke. Ini udah keluar available wine versionnya. Saya saranin untuk pakai yang wine versi 6.1 ini. Karena ini work di saya, jadi lebih bagus performanya. Nanti cara milihnya adalah klik dulu versinya, seandainya wine 6.1, klik wine 6.1, kemudian pilih tanda panah kanan. Nanti dia bakal langsung mendownload wine-nya. Seperti itu. Setelah selesai dan muncul di sini menunya 6.1, kita bisa close dan langsung klik install.
Nah, di sini kan kelihatannya kosong ya. Kalau baru-baru install biasanya dia bakal nge-refresh dulu sih, nunggu beberapa saat. Tapi ini karena udah di-refresh otomatis sama programnya, kita langsung bisa klik tombol search. Kita tulis line. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ada line. Sekarang kita klik install. Nah, ini ada, memang waktu tulisannya masih testing, tapi nggak apa-apa, kita klik OK aja. Dan klik next. Next sekali lagi. Oke. Kemudian klik next. Ya, agak lama nunggu karena buat virtual drive ya. Sambil nunggu virtual drive-nya disiapin, kita coba download dulu line-nya lewat website-nya langsung, yaitu line.me. Nanti di sini biasanya kalau Anda yang pakai Linux seringkali apa ya, nggak kelihatan nih kalau lihat. Kita bisa lihat di sini yang ada cuma adanya Apple, Mac ya, sama Google Play Store ya. Nggak ada yang Windows ya. Kalau yang kayak ini dapat masalah, ada caranya, yaitu kita kalau yang pakai Firefox ya, ini cari aja user agent changer Firefox. Ada add-onnya. Nah, ini saya pakai yang user agent switcher ini. Klik dulu. Kita coba install. Ini boleh pakai apa aja ya user agent switchernya. Jadi karena saya udah install, jadi saya bisa langsung pakai. Kita balik lagi ke tab sebelumnya. Kita lihat di sini ada user agent switchernya. Kita pilih. Oke, agak lambat sedikit. Kita pilih Windows. Bebas nggak apa, yang penting ada tulisannya Windows di sini. Saya pakai Windows Firefox 83. Kemudian saya refresh. Oke, dan di sini bakal langsung muncul ada gambar PC. Langsung pilih gambar PC, klik download. Dan dia langsung bakal mengunduh line-nya. Di sini saya sudah mengunduh line-nya, jadi sudah ada di File Explorer saya. Sudah double-klik. Ini dia. Jadi saya nggak perlu mendownload ulang. Oke, sekarang kita balik lagi ke Play on Linux-nya. Ya, ternyata masih membuat virtual drive-nya. Jadi saya bakal cut dulu videonya sampai virtual drive-nya dibuat. Jadi harap menunggu dulu ya. Oke, kayaknya sudah mulai ada progres di sini. Nah, di sini dapat tulisan, kita dapat ini. Kita dapat tulisan bahwa the version of media player can be installed only Windows 98 edition, 98 second edition, Windows Millennium edition, Windows 2000, Windows XP, and Windows .NET Server. Oke, sekarang kita lihat, klik OK aja dulu. Jadi di sini dia mau install Windows Media Player 9. Kalau seandainya nemu masalah itu, nanti kita bisa urus itu di akhiran setelah nanya nanti ke install. Biasanya ini saya kurang tahu pasti fungsionalitasnya, tapi kayaknya mungkin bisa jadi ini pengaruhnya ada di bagian waktu kita nge-play video, kalau kita nerima video dari chat lainnya. Kita klik OK dulu. Oke. Nah, oke, sekarang sudah selesai. Sekarang kita bisa pilih setupnya. Kita cari lokasi dari setupnya. Jangan klik download karena nanti bakal dapat versi lainnya agak lama. Jadi kita pakai
pilih setupnya yang ada di sudah kita download tadi. Oke, kita klik browse. Oke, sekarang kita di public. Ini ada line installernya, klik open, dan klik next. Dan nanti harusnya bakal langsung muncul ininya, installer line-nya. Tanpa minimize ini ya. Kita tunggu dulu. Untuk kecepatannya variasi ya setiap komputer dan laptop saya agak lambat, jadi harap maklum. Kita klik next. Kita klik next sini. Kita agree. Dia bakal install langsung. Oke, di sini dia masih proses. Kita harap menunggu saja instalasinya. Kalian ini ya, nambah-nambah dikit. Kadang kita harus pakai line di Linux ya, karena banyak teman-teman kita terutama yang di Windows maupun Mac juga sering pakai line. Jadi kita yang di Linux juga harus mau nggak mau ikut adaptasi juga, pakai line juga. Gitu. Jadi kadang-kadang kita bisa bilang line ini program yang social media chat yang benar-benar penting gitu. Jadi ya kita harus mau nggak mau adaptasi juga. Dibandingkan dengan menjalankan virtual machine, di Wine masih lebih baik daripada virtual machine kalau dari segi performa, karena kita harus nge-launch virtual machine-nya dulu. Kita menunggu dulu sampai selesai instalasinya. Saya pause dulu ya. Oke, tadi agak potong dikit. Ini lagi dikit ya udah selesai. Kita coba lihat. Ya, agak lama prosesnya ternyata. Ya, sudah selesai, kita klik close. Sekarang yang biasanya dia bakal langsung nge-launch line-nya secara otomatis di saat-saat kayak ini. Oke, ini udah langsung launch. Kita tunggu sampai jalan dulu line-nya. Oke, ya butuh proses ya dari masing-masing, agak lama. Tapi biasanya sih bakal langsung cepat prosesnya. Oke, kita lagi sekali ini sih menjalani. Oke, kita udah ngeliatin di sini ada di tray-nya logo line. Jadi lagi bentar kayaknya bakal jalan kalau buka login ya. Oke, ini logonya kelihatan, tapi ya meskipun jalan tapi ada kekurangan sedikit, kayak kita lihat ada kotak-kotak di sana. Kotak warna hitam itu ininya kayak shadow-nya, tapi nggak terlalu bagus. Tapi nggak apa-apa untuk sementara. Kita close dulu, jangan langsung di login, kita close sebentar karena kita bakal ngubah versi Wine dari line-nya. Kita close dulu. Oke, setelah kita close, kita di sini ada tanda line, kita klik kanan, baru quit. Biar kita nggak close line-nya dulu, biar selesai di play on Linux-nya. Ya, sekarang play on Linux masih memproses. Oke. Jadi mohon maaf kalau prosesnya agak lama sekali lagi, karena ini tergantung dari masing-masing
komputer. Di sini saya menggunakan laptop BTW. Oke, kita ya, sudah selesai dan di sini langsung muncul line. Oke, di sini sudah muncul line dan harusnya di desktop juga bakal kelihatan. Kita lihat di desktop. Oke, ini sudah ada line. Dia langsung muncul. Oke, setelah itu kita klik line, kemudian klik configure. Kita pilih dulu line-nya, baru klik configure. Kemudian kita lihat di sini untuk WineSeed versionnya adalah sistem. Kemudian kita rubah jadi 6.1. Kita klik yes, kemudian kita klik yes, dan tunggu sebentar. Tujuannya adalah mengubah wine version ini adalah karena biar memberikan performa yang lebih baik. Karena saya di sini waktu nyoba yang paling bagus adalah di wine 6.1. Mungkin di beberapa pengalaman Anda mungkin nanti kalau seandainya Anda nyoba di wine versi X lebih bagus mungkin nggak apa-apa pakai wine versi itu aja. Tapi kalau untuk saya di sini saya menggunakan 6.1 yang bekerja dengan baik di laptop saya ini. Oke, tampaknya sudah selesai. Di sini kita bisa klik dulu wine-nya. Di sini kita ada configure wine, kita bisa cek dulu, memastikan. Oke, cukup lama prosesnya. Oke, sekarang masih mengatur konfigurasinya ulang karena kita tadi ngubah versi wine-nya. Sedikit info juga, untuk configuration dari Play on Linux ini juga berlaku untuk kalau kita dibilang di Play on Linux ini istilahnya setiap ini adalah virtual drive ya, kayak line Genshin ya. Ini nggak terlalu bagus nih kerja Genshin data saya. Jadi noob kayak di sini dulu Genshinnya belum bisa. Office juga ada di sini dan Office-nya nanti mungkin di tutorial ke depan ya untuk Office 2013 ini sebenarnya bukan 2016. Ini 2013 yang ini. Tapi nanti mungkin di tutorial ke depan saya bakal buatin tutorialnya. Ini wine configuration di sini kemudahannya adalah Play on Linux itu nyediain kayak per virtual drive itu dia konfigurasi wine-nya sendiri-sendiri. Jadi kalau seandainya kita manual install terminalnya itu di terminal kita install wine-nya yang cara manual maksud saya itu mungkin kita akan kerepotan ya install banyak versi wine sekaligus gitu. Jadi kalau di Play on Linux ini kita difasilitasi untuk menginstal berbagai versi wine-nya itu sendiri seperti itu. Meskipun juga ada selain Play on Linux juga ada Lutris salah satunya. Tapi untuk pengalaman pribadi saya masih belum pernah menggunakan Lutris sebagai app yang saya pakai untuk install app ini. Saya lebih cenderung pakai Play on Linux selama beberapa tahun belakangan ini. Oke, di sini wine configuration sudah terlihat. Ini kita pakai Windows XP aja dulu karena tadi buktinya line-nya udah kebuka dengan konfigurasi default kayak ini, jadi nggak usah diganggu. Yang lain-lain juga tampaknya dibiarin aja, nggak usah diganggu. Yang ini masih lancar. Jadi kita klik OK aja. Tadi sebelumnya kita kan bilang ada gangguan waktu install WMP atau Windows Media Player itu ya. Kita bisa coba install di sini Windows Media Player-nya. Tapi kita jangan Windows Media Player 9 tapi langsung loncat yang ke 10. Kita langsung loncat yang ke 10, langsung diinstal. Ini butuh proses, jadi kita nunggu dulu prosesnya. Yang Anda ketahui juga untuk WMP ya, kalau WMP atau Windows Media Player-nya ini, oke, mismatch. Tampaknya
gagal ya. Saya ulang lagi, retry. Coba lagi. Oke, kita klik aja. Ternyata nggak bisa Windows Media Player. Oke, nggak apa-apa. Kita tanpa Windows Media Player nggak apa-apa. Pas diinstal Windows Media Player-nya. Nanti kita coba dan video mungkin untuk ngetes nilainya langsung. Oke, kita close. Kemudian kita jalankan lainnya. Klik run. Oke, kita nunggu sampai line-nya di launch. Langsung di launch. Harap menunggu ya. Oke, sudah kelihatan ini ada di tray-nya, jadi kita nunggu lagi bentar. Ya baik, di sini sudah terlihat line-nya. Kita sekarang masukin akunnya. Jadi sekarang kita bisa klik login. Oke, di sini dia minta verification. Tampaknya saya harus ngambil HP saya dulu untuk melakukan verifikasinya. Sebentar, saya ambil HP saya di casannya dulu. Jadi saya cut sebentar ya. Oke, sekarang kita balik ke line-nya lagi. Ini masih dulu biasnya. Oke. Sekarang kita lihat masukin kodenya. Saya verify di HP dan nunggu sebentar di ini ya, laptopnya untuk ini ya prosesnya. Oke, langsung di jalannya langsung jalan. Ya masih loading, chatnya jadi agak lama. Baik, kemudian di sini karena lainnya udah jalan, sekarang kita akan melakukan beberapa tahapan untuk mencegah nanti biar lainnya nggak biasanya ya, ini yang saya lakuin biasanya biar lainnya nggak langsung crash karena sering nerima emoticon gitu. Jadi kita buat satu grup atau grup apa aja boleh, atau kita punya keepnote. Kalau lain biasanya aku buka langsung keepnote ya isinya. Tapi saya di sini mungkin bakal pakai salah satu grup aja kosong, saya buat dummy group. Oke, kemudian ada dummy group, kemudian saya klik ada gambar stiker, kemudian pilih download all sticker at once. Klik download, kemudian juga emojinya jangan lupa langsung download all emoji juga. Download all emoji. Oke, kita tunggu sejenak biar emojinya dan stiker diunduh. Oke, kita menunggu. Oke,
Oke, saya dari sini coba ngirim satu gambar dulu untuk ngetes sekalian. Ya, dari HP kemudian coba saya ngirim satu video kecil di sini, video dummy. Udah nggak ya video di HP saya? Bentar. Oke, tampaknya ada. Saya share satu. Baik. Oke, ini kayak bisa di share. Sip. Oke, ini juga ada video. Masih oke. Kita tes dulu yang gambarnya. Untuk yang gambar dia agak lama bukanya sering ya. Kalau ini sepengalaman saya di sini. Ini ada agak jarang kebuka. Nggak jarang, maksud saya agak jarang kebuka langsung itu, jadi agak lama mungkin ya nunggunya. Pula juga dengan yang ini, yang videonya saya ngirim video dummy kemarin waktu nyoba Genshin Impact di Linux, jadi agak aneh mungkin kelihatan di thumbnail ya. Saya sekali nyoba, mohon maaf agak lama. Oke, kita coba sekali lagi ya. Oke, sudah kebuka. Nah, di sini ada lingkaran. Kalau seandainya ini terlalu lama, Anda bisa tekan close lagi baru buka. Ah, ini udah langsung kebuka, tapi syukurnya. Sekarang kita coba yang video. Tes yang video, apakah dia mau jalan atau enggak. Kita tes. Wah, ternyata mau tanpa WMP. Tadi kita bisa langsung jalan, syukurlah. Oke, sekarang kita bakal saya coba nge-send stiker juga di sini untuk ngetes apakah benar-benar ini bisa dipakai stiker. Nge-send stiker, apakah bisa? Oke, bisa ternyata. Sekarang kita bakal ngetes video call. Bisa nggak video call pakai webcam di line ini? Soalnya biasanya Wine jarang dia untuk mau pakai webcam. Kita start dulu. Kita tes apakah mau. Oke, ternyata Wine tidak mendukung webcam masih ini. Di line jadi webcam untuk kamera video call di line masih kurang bagus, tapi kalau untuk voice call atau free call di line masih bisa. Oke, saya nggak tahu kenapa itu tiba-tiba dia nggak mau ngerekam, gagal rekamannya. Tapi kurang lebih ini videonya, bahwa video sama picture-nya bisa dilihat lewat line-nya. Tapi di sini juga saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih kembali bagi yang sudah berkenan untuk komentar-komentar di video sebelumnya. Anda bisa tekan tombol like atau dislike, dan saya juga bisa ke tombol subscribe juga kalau berkenan. Saya ucapkan terima kasih.